Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Suib Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini. Dan tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah saudara, kita tahu bahwa minggu ini merupakan minggu dimulainya tahun ajaran baru sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, bahkan juga di Banda Aceh sendiri atau di Aceh sendiri. Ini merupakan hari yang ketiga di mana siswa-siswi sudah mulai belajar di sekolah masing-masing. Tapi ada satu hal di sana yang menarik, bahwa apa yang disebut sebagai MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yang bisa kita sebut sebagai bridging program atau program untuk memperkenalkan siswa atau melekatkan siswa dengan lingkungan yang baru, yaitu lingkungan sekolahnya. Mungkin dari dulu junior high school ke senior high school, lalu bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Lalu sebenarnya apa tujuannya ingin dicapai dari MPLS ini, dan kira-kira seperti apa dampak jangka panjang yang mungkin bisa terjadi atau ditimbulkan akibat atau karena adanya program MPLS ini. Nah saudara, untuk membahas tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh dua orang narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bang Martunis STDIE. Assalamualaikum Bang Martunis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua pemirsa ada Pak Jamaluddin yang merupakan Kepala Biro di PGRI Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam. Dan saudara, tentu menarik membahas MPLS ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut Bang Martunis, saya ingin pastikan dulu, apakah sebenarnya MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu salah satu program resmi sebenarnya yang dianjurkan atau sangat disarankan oleh Dinas Pendidikan untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Aceh, kalau kita bicara di Aceh. Ya benar, jadi MPLS ini merupakan bagian daripada kalender akademik ya, yang memang tiap tahun kita keluarkan. Dan ini memang hal yang penting, karena tentunya kita paham bahwa ketika anak baru lulusan SMP masuk ke SMA. Nah ini mereka masuk ke lingkungan yang baru, ketemu sama teman-teman baru, ketemu sama guru-guru baru. Nah di sini ada discontinuity yang kita ingin pastikan lingkungan baru itu mereka ataupun siswa ini bisa adaptif dengan lingkungan yang baru. Karena itu kami menganggap MPLS ini sangat penting. Sebagaimana ada salah satu iklan kan, kesan pertama begitu menggoda. Jadi kesan pertama itu sangat menentukan untuk perjalanan 3 tahun berikutnya. Kalau tentunya di SMA ya. Bahkan kalau di tingkat PAUD itu juga sangat penting. Itu terkait dengan edaran Pak Gubernur sebelumnya bahwa transisi PAUD ke SD, di mana kita orang tua yang punya itu perlu mengantar anaknya. Tujuannya adalah untuk membuat anak-anak PAUD yang masih kecil itu merasa nyaman masuk ke lingkungan baru. Itu sama juga dengan masuk SD ke SMP. Jadi ada transisi yang harus kita jaga supaya tidak terlalu jomplang. Ada transisi yang smooth, dan MPLS merupakan salah satu periode di mana kita terjadi transisi yang halus lah, sehingga tidak membuat anak itu merasa asing di dalam lingkungan baru. Jadi dengan treatment khusus yang diberikan. Oke. Kalau begitu materi apa sebenarnya yang coba ditawarkan pada program MPLS ini? Apakah sekedar memperkenalkan dunia akademiknya kalau kita bicara akademik, atau keseluruhan sebenarnya mulai dari ekstrakurikuler sekolah hingga hal-hal lain yang membuat siswa mengenal lebih jauh tentang sekolah tersebut? Ya, jadi semua yang diperkenalkannya, semua yang akan mereka hadapi di masa-masa ini, khususnya masa SMA ya. Jadi dari sisi kegiatan ekstrakurikuler, budaya yang akan dibangun, misalnya tidak ada lagi bully, tidak ada peloncoan, kemudian disiplin. Bahkan kita MPLS ini karena kami menganggap itu penting, kita perpanjang sampai 3 minggu. Jadi selain pengenalan lingkungan, di mana ada lab, apa saja kegiatan ekstrakurikuler, kita juga menggunakan MPLS ini untuk melakukan assessment. Assessment untuk apa? Untuk menjamin bahwa anak-anak baru ini bisa mengikuti
perjalanan 3 tahun di SMA. Ada 4 assessment yang kita lakukan secara umum. Yang pertama tentunya minat bakat. Minat bakat ini perlu kita ketahui supaya para guru bisa merancang rencana pembelajarannya ataupun RPP-nya. Karena memang pendekatan Merdeka Belajar kan harus pendekatan yang terdiversiasi, berfokus pada muridnya. Setelah itu kita menambah dengan assessment baca tulis Al-Quran. Karena memang kita ingin bahwa lulusan SMA di Aceh itu sudah nggak ada masalah lagi dengan baca tulis Al-Quran. Bahkan kalau mereka keluar bisa jadi imam. Karena memang selalu kan orang Aceh diinginkan begitu. Kalau keluar ada mau sholat jamaah, yang dicari dulu ada anak Aceh nggak. Tapi kalau ada anak Aceh nggak bisa baca Al-Quran kan agak memalukan kita. Jadi karena itu kita ada nambah assessment untuk baca tulis Al-Quran sehingga kalaupun ada yang anak baru belum, kita bisa kasih penguatan Nah selain itu ada assessment untuk literasi dan numerasi. Untuk memastikan bahwa anak-anak SMA baru itu kompetensi minimum di SMP sudah selesai. Sehingga nanti ketika masuk ke SMA, mereka sudah nggak perlu ulang lagi, tapi sudah bisa lari dengan materi-materi literasi, numerasi yang ada di SMA. Karena kami melihat bahwa literasi numerasi merupakan kompetensi yang harus dipunyai oleh anak-anak kita untuk menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya ataupun di dunia akademik yang lebih tinggi. Oke, ini kalau begitu program MPLS itu hanya ada pada tingkat SLTA atau gimana nih Pak? Ada, setiap level jenjang ada. Cuman hanya penguatan-penguatan. Kebetulan karena Dinas Pendidikan Provinsi itu adalah kewenangannya adalah SMA, SMK dan SLB. Jadi kita mungkin memperkuat, melihat juga dengan fenomena-fenomena yang ada. Bahwa ternyata banyak juga kita melihat lulusan-lulusan pendidikan dasar, SD dan SMP, ada yang belum tuntas kemampuan baca Al-Qurannya, kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya. Yang apabila kita tidak tuntaskan di MPLS, maka dia akan mempengaruhi kinerja ataupun kemampuan yang diharapkan pada tingkat SMA, SMK, dan SLB. Jadi matrikulasi, nanti MPLS itu salah satu materinya adalah matrikulasi. Oke, menarik. Artinya memang ini dalam rangka memastikan bagaimana siswa nyaman dengan lingkungan yang baru. Pada saat bersamaan dia juga confident untuk terus melanjutkan studinya dan juga bisa memunculkan bakat minat yang dia punya selama belajar di sekolah tersebut. Nah Pak Jamal, kesiapan guru-guru sendiri gimana? Walaupun memang apakah ini sesuatu yang baru tidak bagi sekolah sehingga butuh persiapan yang lebih bagus lagi ketimbang sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Kadis yang kami hormati. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat beberapa indikator awal, Pak, itu MPLS itu pernah diragukan, dicurigai gitu. Sehingga dulu, iya, kan seiring terjadinya di media itu kan korban, bully kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada ketidakpercayaan pada lembaga dan juga pada guru mungkin ya. Sehingga dipersempit waktunya. Kemudian bagusnya kegiatan tersebut otoritas diserahkan kepada guru, tidak boleh lagi melibatkan OSIS, siswa, dan kalaupun terlibat yang dari luar itu betul-betul ada filter dan tanggung jawab dari guru. Jadi di sini saya melihat ada ketidakpercayaan, tetapi juga mutlak diberi kepercayaan, artinya dikembalikan ke guru dengan waktu yang hanya 3 hari. Nah, sehingga di 2 dekade, 2 tahun pelajaran saya melihat bukan tidak ada lagi jatuh korban atau masalah, Pak. Tetapi meminimalisir masalahnya sudah tidak ada lagi. Karena tadi guru sudah diberikan kepercayaan dan guru sudah bertanggung jawab termasuk satuan pendidikan. Oke, ini yang sekarang? Enggak, yang kemarin. Ini kita ceritain dulu, Pak. Oke. Nah, hari ini kita lebih bersyukur lagi. Ketika pusat mendelegasikan hal ini kepada daerah, dan daerah khususnya Aceh ya, memberikan keistimewaan lagi. Ada bukan hanya masalah orientasi, tetapi masalah-masalah lain, termasuk masalah asesmen pembacaan Quran dan segala macam. Nah, 3 hal yang ditambah ini saya pikir apakah ada semua provinsi atau tidak, berikut lagi muatan-muatan yang diisi itu. Tentu ini ada hal yang sifatnya agak berbeda, Pak. Jadi alhamdulillah saya lihat kepercayaan guru itu sudah kembali baik, termasuk satuan pendidikan. Terus
yang dilakukan hari ini durasi waktunya sudah lebih lama. Mm-mm. Dan saya apresiasi juga, ini dilihat dari indikator bukan masa lalu, tapi dilihat dari ukuran. Kebetulan kita Pak lagi pulang kemarin advokasi pemulihan pembelajaran. Nah di dalam advokasi pemulihan pembelajaran itu apa yang mau diperbaiki? Rapor pendidikan 2022 dengan berbagai warnanya. Nah, salah satu arah perbaikan itu adalah literasi numerasi. Iya. Nah, ini kan gayung bersaut saya lihat ya. Mm-mm. Karena khususnya untuk tahun ini waktu diperpanjang dan lagi-lagi bukan saya katakan bahwa provinsi lain tidak mengadakan, Pak. Khususnya Aceh sudah memperhatikan termasuk pada literasi numerasi. Artinya saya lihat sudah klop nih. Sudah ada kesepadanan gitu ya. Nah, kami tentu di PGRI berharap bagaimana profesi guru ini khususnya pada saat pertama ini mungkin kan kalau guru ada 4 standar kompetensi, jadi standar kompetensi kepribadian, sosial dan pedagogiknya itu harus dimunculkan. Mm-mm. Dan insya Allah Pak sudah diberi kesempatan, guru sudah berupaya munculkan, sehingga begini, yang kita dengar selama beberapa waktu nih Pak, MPLS itu terlaksana dan kita sudah juga monitor di lapangan bersama Pak Kadis juga. Insya Allah terlaksana dengan baik walaupun di penghujung di pegunungan ya. Oke. Insya Allah terlaksana dengan baik. Oke. Seperti itu. Nah, hasil pantauan juga dari misalnya Pak Jamal juga tadi memantau di beberapa sekolah yang lain itu apakah pelaksanaan materi muatan yang diisi di dalam kegiatan itu bisa disebut berimbang ya, walaupun tadi ada 4 aspek yang di asesmen kalau di sisi itu. Tapi maksud saya apakah ada perbedaan antara sekolah yang di perkotaan dengan yang di pedesaan dalam konteks materi muatan yang diisi di dalamnya, gimana Pak Jamal? Di sini ada hal yang berbeda sedikit. Pengaruhnya apa? Pada sarana prasarana pendukung. Oke. Pada ketenagaan yang mendukung. Ini kita beri contoh Pak ya. Adanya kegiatan inovasi sekolah. Oke. Jadi ada sekolah yang membuat kelompok anak itu meminta inovasi. Sehingga inovasi pada anak yang diinginkan pada sekolah tersebut sebagai brandingnya itu diterima dari kemauan anak, walaupun anak baru. Iya. Tapi inovasi ini berbeda lagi di sekolah yang lain. Iya. Jadi dalam implementasi ada hal-hal yang agak bergeser, tapi saya lihat begini, semuanya sudah berupaya. Semuanya sudah berupaya, walaupun tadi fasilitas ketenagaan Terbatas. terbatas. Seperti kita kemarin bersama-sama juga ke Lampana itu, mereka mati lampu sebentar-bentar. Jadi hal-hal seperti ini mungkin kita tidak mengatakan bahwa mereka tidak konsisten, tapi sudah berupaya. Oke. Artinya memang yang penting tadi bahwa kata kuncinya semua pihak termasuk pemerintah melalui dinas pendidikan telah berupaya maksimal. Tapi memang masalah kendala tetap saja ada karena memang infrastruktur yang tersedia antara satu sekolah dengan sekolah lain itu terkadang bisa berbeda. Bukan dibeda-bedakan karena memang faktor geografisnya yang membuat itu terjadi. Baik pemirsa, perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam perbincangan Aceh Bicara dan kita masih membahas terkait dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kembali ke Pak Kadis, apakah Dinas Pendidikan ada menyiapkan semacam manual atau pedoman untuk pelaksanaan MPLS ini? Lalu kalaupun memang ada, apakah ada dilakukan semacam pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan MPLS mesti berkesesuaian dengan ketentuan yang telah diatur oleh Dinas Pendidikan itu, Pak Martunis? Ya, kita sudah menyiapkan surat ya kepada cabang-cabang dinas dan juga kepada SMK, Kepala Satuan Pendidikan terkait dengan silabus. Terkait apa saja materi-materi yang diberikan ketika MPLS ya, baik itu pengayaan ataupun yang assessment. Nah, untuk assessment itu kita lakukan secara tersentral. Jadi kita memakai aplikasi ya untuk literasi dan numerasi, itu standarnya sama seluruh Aceh karena kita nah untuk yang minat bakat itu akan kita serahkan kepada guru BK, guru bimbingan konseling dan juga tes baca Quran itu lebih pada tentunya seperti tadi ditanyakan oleh Pak Jamal ya bahwa
dinamika itu pasti ada. Jadi standar kita buat sama, tapi tentunya dinamika itu sangat tergantung di lapangan ya. Misalnya apakah masalah listrik, kemudian juga masalah apa yang tersedia di sekolah. Misalnya untuk ekstrakurikuler akan berbeda dari satu sekolah dengan sekolah yang lain. Namun kita tidak memaksa bahwa sekolah ini harus punya ekstrakurikuler tertentu. Jadi ya apa yang ada di sana, tapi materi untuk anti bully, misalnya tentang pengelolaan sampah dan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya itu kita masukkan ke dalam silabusnya. Jadi memang ada dan itu kita pantau. Artinya sekolah memberikan laporan gimana tuh? Sekolah memberi laporan, kemudian juga kita juga bisa memantau, misalnya untuk asesmen kita bisa memantau melalui aplikasi. Bahkan juga selain kami di Dinas Pendidikan, masing-masing kepala cabang dinas juga datang ke sekolah untuk memastikan MPLS itu dilakukan sehingga tidak ada perbedaan perlakuan untuk siswa-siswa kita yang baru. Jadi semua siswa harus mengalami MPLS karena kami anggap itu sangat penting. Oke. Kemudian sejauh ini pemantauan ini kan berarti kan rencana waktu sampai 3 minggu nih Pak Kadis terkait dengan waktu MPLS. Hingga hari ini kira-kira secara umum apa yang bisa disampaikan ke publik? Bagaimana sebenarnya pelaksanaan MPLS di seluruh Aceh? Ya, saya kira untuk dari 3 minggu itu, fokus di minggu pertama adalah lebih pada pengenalan. Nah, kemudian minggu kedua dan minggu ketiga itu lebih pada matrikulasi nantinya, karena ada asesmen literasi dan juga minggu pertama literasi, minggu kedua literasi, matrikulasinya, minggu ketiga nanti ada numerasi. Tapi kalau untuk pengenalan sifatnya untuk mengenal lingkungan sekolah itu difokuskan di minggu pertama. Nah, tentunya kami berharap kepada publik, terutama kepada orang tua untuk memastikan anaknya bisa hadir, memfasilitasi, dan juga mungkin menyediakan sarapan pagi sehingga anak-anak juga ketika ikut MPLS itu bisa dalam dalam keadaan yang fit ya, sehingga masa-masa awalnya kan masa-masa yang sangat penting ya. Kalau anak merasa aman, tidak asing dengan lingkungan yang baru, pasti mereka akan lebih betah, lebih bersemangat ke depannya. Kepada publik, kepada guru, kami juga memohon ekstra ya untuk memastikan anak-anak itu merasa nyaman dan betah. Dan terutama kepada senior nih, karena dalam MPLS juga banyak sekolah walaupun itu tanggung jawab guru, tapi guru juga meminta bantuan OSIS. Untuk membimbing. Kita juga menitipkan pesan bahwa tidak ada lagi bully, perpeloncoan dari senior ke junior. Karena itu akan membuat lingkaran setan ya. Jadi violence only breeds violence. Jadi kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Jadi kita ingin stop budaya kekerasan itu lewat MPLS, sehingga kedepannya yang ada adalah kolaborasi, kemudian integrasi antar elemen di SMA, baik itu antara junior maupun senior. Dan sejauh ini tidak ada hasil observasi dari Dinas Pendidikan, tidak ada indikasi adanya perpeloncoan atau bullying dari senior ke junior, ini sejauh ini belum ditemukan? Mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada, karena memang kita sudah tekankan kepada guru bahwa tidak ada metode yang kayak dulu-dulu lah. Bahkan di SMK, kemarin saya ke SMK Krung Raya, sebelumnya di SMK Penerbangan. Itu juga kita lihat bahwa senior-seniornya nggak garang-garang lagi. Walaupun kalau dulu kan SMK ataupun STM kan garang ya. Pendekatan sekarang sudah lebih soft dan juga lebih kompak, pakai yel-yel, pakai lagu dan sebagainya. Saya kira memang perkembangannya sudah positif. Oke, menarik. Artinya memang kita ingin cegah masa-masa kelam dulu ketika masuk ada perpeloncoan. Bahkan tidak hanya di SMA, ke universitas juga terjadi yang serupa. Oke, menarik. Kembali ke Pak Jamal, sejauh ini ada tidak keluhan mungkin yang disampaikan oleh orang tua siswa terkait dengan adanya kegiatan MPLS ini? Sehingga ini kan menjadi semacam evaluasi juga bagi Dinas Pendidikan nanti untuk memberikan perbaikan lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih. Saya justru Pak Kadis melihat
mungkin sisi mana kita mau lakukan penglibatan langsung adanya orang tua. Oke. Seperti menariknya begini di Malaysia coba. Di Malaysia penglibatan orang tua itu sampai kepada ujian nasional ya. Ketika jam istirahat orang tua mengantarkan snack. Snack itu dibagikan oleh orang tuanya, diupload secara bergantian. Sisi penglibatan bukan hanya pengaruh negatif, itu sudah diantisipasi dari awal. Saya berharap yang pertama Pak, mungkin di dalam MPLS ini kita kan agak kurang dekat dengan orang tua. Mungkin dari awal di dalam kegiatan MPLS ini bukan pengaruh negatif. Karena negatif itu karena kita kurang dekat. Iya, tidak kenal ya. Tidak kenal, ya kan? Jadi kalau saya katakan pakai teori Newton ya, Newton 3. Kalau terlalu jauh tumbukannya tinggi. Iya. Jadi semakin didekatkan itu yang ada gesekan. Jadi hari ini kita yang pertama mau dekatkan orang tua ke sekolah, mungkin termasuk di masa MPLS. Dan salah satu hari ini dilakukan adalah orang tua sudah mulai berpartisipasi mengantarkan makanan kan, nasi makan siang kalau dilanjutkan, ini kan salah satu hal. Dan sisi negatif sampai hari ini belum kita lihat. Artinya penglibatan seperti itu orang tua masih mau peduli terhadap anak. Nah, termasuk kita tadi bahas bagaimana pendidikan di sekolah itu melibatkan semua unsur. Ini saya salut juga Pak Kadis untuk melibatkan semua komponen dalam rangka menata pendidikan khususnya di Aceh. Jadi belum ada negative thinking. Apakah nanti setelah pelaksanaan MPLS ini final 3 minggu lalu ada riak-riak kecil, itu berarti bukan milik orang, itu milik kita juga. Artinya tetap harus direspon secara bijaksana. Harus direspon. Gitu. Oke. Lalu sejauh ini PGRI misalnya ada semacam memberikan briefing tertentu kepada guru-guru kita di dalam pelaksanaan MPLS ini, Pak Jamal? Saya katakan secara langsung sekali tidak, tetapi secara tidak langsung bahwa guru ini adalah orang profesi. Iya. Jadi kalau ditanya PGRI ada di mana, ada di semua sekolah. Jadi kita tidak melihat bahwa PGRI ini secara organisasi itu di mana letaknya. Tapi profesinya. Tapi profesinya itu ada di mana-mana. Cuman Pak, ya kita pahami selama ini, kalau saya data mungkin kita lagi ramai tapi ada krisis sedikit. Bagaimana tidak, di situ masih ada guru honor yang nggak jelas tempatnya. Guru P3K, guru kontrak, guru swasta dikembalikan ke negeri, nota dinas sejumlahnya yang belum jelas. Jadi ada mungkin pengaruh psikologis guru yang menyebabkan kondisi-kondisi tertentu ada rasanya kurang nyaman. Tetapi kita juga berkoordinasi dengan dinas bahwa Pak Dadis dengan jajaran, termasuk kita di situ, sedang berupaya mencari solusi. Jadi ada ketidaknyamanan hari ini mungkin ya, karena serentak keadaan tersebut. Jadi insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini kita bantu bukan secara langsung organisasi mengatasnamakan, tetapi secara profesi tadi, sesama guru kita juga ikut memantau. Saya juga ikut bergabung dengan Pak Kadis untuk hadir di beberapa sekolah, melihat keadaan real ya. Nah, jadi seperti itu keadaannya Pak. Oke, artinya memang kalau kita kembali ke pertanyaan umum tadi bahwa kendala pasti ada dengan kondisi atau dinamika yang terjadi di lapangan tadi. Tapi yang terpenting, tadi kalau mengutip statement Pak Kadis, semua kita ada juga Pak Jamal telah berusaha keras untuk menghadirkan materi muatan di MPLS sebaik mungkin, tapi memang dalam pelaksanaan ada penafsiran yang berbeda, ada dinamika yang terjadi. Betul. Itu memang hal yang wajar karena kondisi geografis dan sarana prasarana yang mereka miliki. Nah kalau begitu ke depan konsep dari PGRI sendiri dalam pelibatan orang tua itu akan diperbanyak, diberi ruang yang lebih besar, gimana nih? Saya melihat seperti itu. Sebab kalau kita kembali nih, mohon maaf Pak ya. Hari ini MPLS itu menjawab persoalan mengenal keadaan baru di sekolahnya. Kemudian sedikit banyak sudah mulai merangkum persoalan nasional. Artinya literasi numerasi dengan asesmennya itu sudah mulai dilakukan upaya perbaikan. Ya. Tapi kita jangan lupa, Suling Jar itu Menteri Pendidikan sudah mengumumkan ada 3 faktor penting secara nasional. Seksualitas, bully, intoleransi. Itu yang harus dihilangkan. Ini memang agak pahit manis di sini. Kalau kita salah menafsirkan. Kalau salah-salah Pak, kita akan dikatakan bahwa
Menteri Pendidikan itu buat masalah. Tapi sebenarnya enggak. Tugas Menteri Pendidikan melakukan asesmen dari anak masyarakat yang dikelola di sekolah dengan beberapa asesmen ya, termasuk Sulingjarnya, termasuk lain-lain numerasi literasi. Yang didapat ini ternyata Pak. Nah yang menjadi harus dipikirkan bersama bagaimana jalan keluar. Ini kan nggak cukup dengan hanya dinas pendidikan. Jadi artinya harus pelibatan semua pihak. harus keterlibatan semua pihak. Termasuk orang tua tadi. Iya, termasuk orang tua. Maka pola penglibatan ke depan ini saya berharap juga mungkin Pak kita perlu pikirkan pola penglibatan juga skemanya orang tua. gimana ya? Skemanya bagaimana, termasuk kita di PGRI juga saya akan meminta nanti berharap kebersamaan seperti yang kita audiensi sebelumnya Pak, bahwa keterlibatan dalam momen-momen yang memang diperlukan kita akan hadir seperti itu. Artinya orang tua jangan pula ketika mengantarkan anak ke sekolah selesai. Iya. Nah itu Betul. tugasnya tidak hanya di situ, ada upaya lain yang harus dilakukan. Sehingga tadi kita sama-sama untuk membenah, kalaupun disebut pendidikan kita yang mungkin perlu pembenahan tadi. Betul. Oke, kembali ke Pak Martunis. Pak Martunis, saya tahu dari CV Pak Martunis bahwa pernah di luar negeri, pernah di Prancis. Yang kita tahu dari sisi pendidikan ini lebih bagus ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dan bawa ke sini dalam konteks MPLS kah atau dalam konteks yang lebih umum terkait bagaimana kita membangun dunia pendidikan kita menjadi lebih baik dengan negara-negara maju ini? Ya, baik. Ya, kalau di Prancis tuh MPLS itu namanya la rentrée scolaire. Oke. Jadi ya sama, prinsipnya sama bahwa anak-anak yang baru masuk itu dibuat ada pekan sekolernya. Tujuannya adalah untuk team building, kemudian bagaimana bisa mereka kolaboratif. Nah, kemudian berbicara kepercayaan diri. Karena memang mungkin yang masih kurang di siswa kita ini adalah kepercayaan diri ya. Jadi mengungkapkan pendapat itu kita masih sering malu-malu, dan itu saya temui di sekolah-sekolah. Lapangan. Jadi kita tanya apa cita-citanya, itu masih ada yang mengatakan belum tahu, ada yang sudah tahu tapi malu-malu. Tapi ini bagian daripada saya kira karena mereka merasa asing saja. Karena itu kita berharap dengan MPLS ini mereka bisa merasa tidak asing, merasa aman untuk berpendapat sehingga ke depan. Nah, saya kira mungkin itu yang dan ini tentunya perbedaan ini juga disebabkan oleh budaya ya, budaya di mana kita budaya timur, di sana budaya yang memang terbiasa dengan berdiskusi, kritis. Di rumah juga begitu. Kalau di kita mungkin patriarkinya masih kuat. Tapi kita kan tidak harus serta-merta mencontoh ya. Kita memang khairul umuri awsatuha lah. Kita bisa kritis tapi sopan santun juga harus diutamakan. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi saya kira banyak hal yang bisa kita contoh yang baik ya. Terutama misalnya kenapa kita literasi dan numerasi merupakan hal yang penting dalam MPLS. Karena memang kalau kita lihat dari nilai PISA misalnya, negara kita masih urutan bawah ya, misalnya masih urutan 60-an, 70-an. Sedangkan negara-negara maju itu sudah, dan PISA itu diukur adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ada beberapa hal yang bisa kita adopt dari sisi substansi penguasaan materi, tapi dari sisi budaya juga harus ada yang kita pertahankan. Misalnya yang tadi itu kita kearifan lokal sebagai daerah syariat, berarti harus ada assessment di lebih ada kemampuan kita membaca Al-Quran, kemudian dan minat bakat. Mungkin literasi numerasi dan minat bakat itu sama dengan negara-negara maju, tapi kita ada kekhususan yang sifatnya kearifan lokal, bahwa kita tidak ingin saja anak kita pintar di literasi numerasi, tapi juga punya nilai-nilai lain yang mencerminkan adalah nilai-nilai hidup kita, misalnya dalam hal pengamalan Al-Quran dan sebagainya. Oke, menarik. Bahwa benar kita yang positif kita adopsi, tapi tidak serta-merta. Kalaupun kita bicara, kalau Indonesia memang demokrasi, tapi kita demokrasi Pancasila. Terbatas oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu. Nah kalau begitu Bang Martunis, ini kan salah satu tadi yang dari MPLS yang menarik adalah bagaimana menggali bakat minat dari siswa-siswa kita. Nah pertanyaan berikutnya adalah what's next ya?
setelah mereka misalnya menyampaikan atau menampilkan bakat minatnya, adakah skema yang dirancang untuk pembinaan sehingga bakat minat yang dimiliki itu bisa menjadi modal bagi sekolah untuk ikut dalam kompetisi-kompetisi tertentu? Ya, jadi memang dalam kurikulum Merdeka Belajar, ya, memang minat bakat itu menjadi hal yang penting ya, dalam untuk merancang program. Nah ini tentunya akan digunakan oleh sekolah, terutama oleh guru, dan mereka juga punya kompetensi untuk itu. Saya memang melihat itu juga perlu penguatan. Di guru kita juga ada yang guru mahir, ada yang belum mahir. Nah di dinas kita juga dan juga melalui platform Merdeka Belajar, kemampuan guru untuk menyusun rencana pembelajaran berbasis minat bakat siswa itu juga harus kita tingkatkan. Karena ada anak yang memang kuatnya di literasi, kuatnya di numerasi, atau kuatnya di seni ataupun di olahraga. Nah, memang harus kita salurkan, karena kan tidak mungkin anak ini berprestasi kita hanya lihat di akademik saja, tapi harus lihatnya secara holistik di mana ada bakat dan minat mereka. Dan itu saya kira itu akan terus kita perkuat, terutama untuk kompetensi gurunya. Karena saya yakin tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak itu belum ketemu sama guru yang baik dan juga metode pengajaran yang baik. Yang baik, betul. Itu menarik sekali ya. Baik, pemirsa tetap bersama kami, perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Baik saudara, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah bersama Kadis Pendidikan Aceh Bapak Martunis dan juga Ketua Biro PGRI Aceh Bapak Jamaluddin. Nah kembali ke Pak Jamaluddin, ini juga menarik masih terkait dengan bakat minat, yang mana tadi kalau mengutip statement Pak Kadis bahwa sebenarnya setiap kita punya bakat, cuman terkadang belum beruntung karena belum ketemu guru yang tepat dan metode yang tepat, sehingga terlihatlah bahwa seakan-akan kita tidak punya bakat itu, padahal ada. Nah bagaimana strategi yang dijalankan oleh guru tadi untuk menggali bakat minat daripada siswa di era atau di masa MPLS ini? Ya, saya melihat begini, Pak. Sebenarnya urgensi dinas atau kementerian hari ini ada amanah undang-undang, itu undang-undangnya nomor berapa saya udah lupa, undang-undang tapi sehingga lahirnya peraturan pemerintah sampai lahirnya permen-permen dan seterusnya kan. Apa 3 hal diamanahkan bahwa SMA itu melanjutkan, SMK bekerja, terus SLB mandirian. Oh ini terkait klaster sekolah? Iya, klaster sekolah seperti itu amanahnya. Dan amanah itu kan ada di provinsi sekarang, Pak. Dan tidak mudah menjalankan amanah. Pertanyaannya apakah harapan undang-undang itu sudah berjalan baik? Nah, tamat SMA banyak melanjutkan enggak? Jadi terpulang lagi bagaimana cara bersrategi mencapai hal tersebut. Saya sudah ini di mana-mana saya bertugas itu ramainya guru BK. Guru bimbingan konseling. Karena saya melihat begini, dulu kurikulumnya kan pemetaan bakat minat itu potensi awal itu kan mulai dari kelas 1. Hari ini udah digeser di kelas 2, nanti mereka baru penjurusan kemana dipilih. Tapi saya melihat ini bukan persoalan sebenarnya ngurusnya di kelas 3. Di kelas 3 itu finishing. Era sebelumnya, di kurikulum sebelumnya, kita mengurusnya pontang-panting di kelas 3. Makanya ada anak kelas 1, kelas 2, sudah kelas 2 dia tidak tahu kemana, malah di tahun pelajaran baru kelas 3 dia belum tahu arahnya kemana. Nah ini berarti kita sedang mengolah masalah, bukan kalau kondisi seperti ini sedang mengolah masalah. Jadi saya lihat memang landing sektornya adalah guru BK bersama kurikulum. Untuk melakukan, mereka kan ada sekitar 18 layanan saya melihat. Kita mudah melihat potensi diri itu di minat, Pak. Minatnya makan bakso, semua makan bakso. Jadi, tapi melihat bakat ini kan nggak mudah. Dan saya melihat sebenarnya guru BK kita untuk memetakan bakat terakhir itu pada karir, kata kunci karir. Dan sebenarnya ketika dibagikan kepada lembaga psikolog itu masih ada kesenjangan capaian antara kemampuan guru BK kita dengan yang diharapkan oleh psikolog.
masih ada kesenjangan. Maka salah satu praktek yang pernah kita lakukan itu menghadirkan lembaga psikolog. Tahun lalu kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, Mbak. Ke sekolah-sekolah? Enggak semua sekolah. Okay. Kita uji sampling dulu. Ini apakah manjur, baik atau tidak. Kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, dengan lembaga psikologi untuk memetakan bakat minat siswa, membantu penguatan daripada tim BK. Okay. Dan ternyata insya Allah ini saya beri contoh. Di sampel itu angkanya naik. Okay. Naik. Jadi ada ketepatan akurasi. Nah, sehingga dia tidak mencari lawan sesama. Maksud lawan sesama begini. Giliran seorang kawannya atau beberapa orang kawan ke kedokteran, dia juga ikut ke kedokteran. Berarti kita sedang bukan melawan dengan orang lain. Yeah. Kita sedang melawan diri sendiri, malah yang dilawan itu tidak dalam prioritas. Jadi saya pikir bakat minat ini betul-betul harus dikelola. Bagaimana bersrategi sehingga nanti betul-betul fokus, Pak. Oke, artinya bahwa di sekolah itu guru BK tadi atau guru bimbingan dan konseling sebenarnya menjadi ujung tombak. Menjadi ujung tombak. Dalam asesmen bakat minat ini. Betul. Tapi yang hari ini terlihat itu belum maksimal. Masih yang pertama begini, kita lihat secara kuantitas, Pak. Yeah. Kalau kuantitas, Pak, mohon maaf, guru BK itu termasuk manusia langka juga. Oke. Iya kan? Hari ini yang terjadi di beberapa sekolah, Pak, guru senior di BK kan. Iya. Padahal profesinya bukan di BK. Bukan. Keahliannya. Nah, belum lagi kita lihat secara kualitas. Kualitas guru BK. Tadi dalam kasus sampel tadi. Okay. Betul ya. Jadi saya pikir begini. Ada lagi, ini Pak, mohon maaf kita bukan perseteruan perguruan tinggi. Ada BK diluluskan oleh USK, ada BK diluluskan oleh UIN. UIN itu lebih penekanan pada psikologis. Kebekaan USK memang mengena pada ini. Tetapi yang paling penting bukan menyalahkan sebenarnya. Kolaborasi keduanya itu akan melahirkan kekuatan, saya lihat, Pak. Maka waktu saya di Modal Bangsa, Pak, guru BK saya funding dengan satu dosen UIN dan satu dosen USK. Akhirnya apa? Lulusan Modal Bangsa menempati posisi 98 nasional, Pak. Di LPMTK ya. 98. Pernah kita capai itu pada tahun 2021. Jadi ini apa? Kita melihat ada kekurangan, lalu kita backup, Pak. Karena kita lihat guru kita ada USK, adanya apa? UIN, maka guru dosen yang kita ambil pendampingannya juga begitu. Bukan berarti harus kuliah di kedua-duanya. Enggak perlu. Tapi menghadirkan narasumber dari latar belakang UIN dan juga USK tadi. Kita kan bukan mengurus masa lalu, ini mengurus masa depan. Oke, artinya bahwa catatan Pak Jamal salah satu tadi untuk penggalian bakat minat ini memang peran guru BK menjadi amat sangat penting. Tapi bukan satu-satunya. Kalau mereka tidak didukung oleh tim kurikulum, itu dia. begitu. Karena pada prinsipnya seperti bakal disampaikan, spesialis ada guru BK, tetapi semua guru harus ada kemampuan BK. Gitu. Ya, baik. Kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis ini era saya dulu sekolah, tapi nggak tahu apakah ini bisa kita capai melalui MPLS ini. Era saya sekolah itu kan ada IPA, ada IPS. Jadi ada kesan yang ditimbulkan kalau masuk IPS itu jelek, lemah ya. Makanya tren WPS, WPA kesannya. Dan yang saya rasakan waktu itu bahwa guru tidak pernah memberikan pembelajaran, pemahaman bahwa kedua-duanya itu ilmu sangat penting. Bahkan ilmu sosial yang lebih fleksibel dan dinamis yang dibutuhkan dalam konteks pengelolaan kenegaraan dan sebagainya itu tidak diajarkan secara baik. Sehingga yang kita rasakan ketika masuk IPS-nya current data. Nah, apakah pada MPLS ini hal-hal yang demikian menghilangkan kesan-kesan itu di-stressingkan tidak nih, Pak Kadis? Ya, saya kira memang itu sudah menjadi hal yang intrinsik dalam MPLS ya. Bahkan juga kalau kita lihat dari kurikulum Merdeka, prinsip dari kurikulum Merdeka itu kan semua punya minat bakat tertentu ya. Dalam penghargaan misalnya, dalam penghargaan ataupun lomba-lomba, tidaklah semua, misalnya Olimpiade Sains Nasional itu tidak hanya selalu fisika, kimia, biologi. Nah sekarang ada yang ekonomi, ada yang kebumian, dan bahkan juga ada yang olahraganya, sastranya. Ini adalah upaya kita bahwa semua orang yang punya bakat itu ada apresiasinya. Dan ini kita harapkan, dan itu di MPLS ditekankan juga. Sehingga semua orang yang berprestasi itu punya apresiasi yang sama. Nah karena itu, dan saya kira kalau memang ada
bias-bias seperti itu memang masih ada di masyarakat kita dan sebagian siswa kita. Tapi saya kira MPLS ini momen yang pas untuk menghilangkan itu, menguatkan nilai-nilai kebinekaan karena iklim yang kondusif bahwa tidak ada yang satu jelek satu baik. Jadi kebinekaan ini perlu kita hargai lah. Yang memang minat IPS menghargai yang minat IPA dan juga yang minat ke sains juga perlu menghargai yang memang bakatnya di kesemaptaan, ke olahraga ataupun yang ke seni, ke sastra. Jadi saya kira masa MPLS ini masa krusial untuk memberikan fondasi awal, memberikan pandangan persepsi yang sebenarnya yang harus dilakukan selama SMA. Oke, artinya di sini tadi peran guru juga menjadi amat sangat penting. Ya. Dan saya yakin ini akan saya tanyakan ini Pak Martunis. Mungkin para guru juga menunggu pertanyaan ini. Ini kan tadi menyebut kesejahteraan guru, hal-hal lain terhadap guru juga harus diperhatikan untuk mencapai itu. Kalau guru ada gangguan psikologis sulit juga untuk mewujudkan apa yang kita sampaikan tadi. Nah, gimana Dinas Pendidikan memastikan itu terwujud, Pak Kadis? Jadi memang kalau kita sekarang kesejahteraan guru itu menjadi hal yang menjadi prioritas ya. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang sedang digodok, misalnya dari sisi regulasi. Saat ini kita sedang menggodok rancangan kanun perlindungan guru. Nah, kemudian kami juga di dinas sedang melihat bagaimana memberikan insentif guru yang terpencil. Karena memang kita melihat banyak sekali guru yang terpencil itu nggak ada yang minat ke sana. Dan mereka itu nggak adil kan, artinya alam ini memang kadang-kadang dunia itu tidak adil. Ada yang di pulau, ada di tengah gunung, ada di kota. Pasti secara manusia normal kita pinginnya kan di kota semua. Di kota. Tapi kalau tidak ada perbedaan insentif, maka tidak ada yang mau ditempatkan di sana. Jadi karena itu kita juga sedang menggodok terkait dengan beberapa hal yang memang memperhatikan kesehatan guru sehingga mereka bisa lebih fokus untuk membina anak-anak peserta didik. Oke. Dan pasti ini upaya kita semua termasuk Pak Kadis tadi yang menyebutkan bahwa bagaimana artinya upaya-upaya itu terus dicoba, tetapi memang challenge dan juga dinamika di lapangan tetap ada. Ya, termasuk mungkin boleh saya tambah Okay. dalam hal menempatkan redistribusi guru, kita juga menempatkan kriteria kecukupan jam mengajar itu menjadi salah satu kriteria. Agar apa? Agar mereka bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dengan kecukupan mengajar. Nah, itu bagian daripada kebijakan yang pro kesejahteraan guru. Jadi jangan sampai nanti guru tidak cukup jam mengajar dan tidak dapat hak untuk mendapatkan insentif. Iya. Iya, kita berada di penghujung dialog, kembali ke Pak Jamal. Tapi kalau begitu yang selama ini terlihat, ini kan kalau kita simpulkan secara umum adalah upaya-upaya kita untuk memperbaiki sektor pendidikan kita. Nah, ini ke depan tantangan yang kita hadapi, untuk itu kita butuh kerjasama semua pihak tadi. Ini kira-kira yang tergambar oleh para guru-guru kita ini gimana, Pak Jamal? Saya tadi bicara pada kesejahteraan, Pak. Kadang-kadang kita merenung juga, Pak Kadis, ya. Berapa triliun uang negara sudah dihabiskan menghargai guru dan sertifikasi. Okay. Sekurang apapun kita harus renung itu, bahwa itu keistimewaan diberikan. Nah, saya mengatakan kepada kawan-kawan termasuk pada diri sendiri, yang mempertahankan sertifikasi itu bukan Mendikbudnya, tetapi upaya kita sama-sama di lapangan, menunjukkan bahwa adanya perubahan peningkatan ke arah baik dengan adanya sertifikasi. Terus yang jadi persoalan utama di guru itu adalah sesuatu yang pernah ada dan hilang. Ini yang jadi masalah, Pak. Jadi misalnya daerah terpencil itu kan ukurannya kalau kita lihat relatif sekarang, Pak. Tapi bagi mereka mengatakan kami tetap masih di Lam Tebak, kami tetap masih di Pulau Aceh, kamu gitu. Tetapi ini kerjasama kementerian menyebabkan ada hal-hal yang harus diputuskan. Misalnya Lam Panah bukan lagi daerah terpencil. Akibat apa? Akses yang sudah terbuka. Lalu berseteru lagi. Kalau Lam Panah nggak dapat, kenapa Pulau Aceh dapat? Jadi kita tidak mengatakan alam tidak adil, Pak. Tetapi ini dinamika yang terjadi dan harus kita pahami. Saya apresiasi, Pak,
ketika memang kementerian mengambil sikap dengan penggabungan kebijakan beberapa menteri, lalu ada daerah yang mungkin keluar Pak ya. Mungkin itu Pak Kadis itu yang perlu diperhatikan. Yang tergelincir dari daerah terpencilnya. Sementara yang masih diterima pada daerah terpencil, itu dia nggak usah menuntut dulu. Dia biar beradaptasi dengan keadaan pemberian dari pusat. Nah, kemudian harapan ini dari secara finansial Pak. Harapannya. Yang kedua Pak, harapannya bukan hanya finansial. Dalam dinamika penempatan guru yang sekarang pada 6 hal ini, ada guru pengangkatan baru dan sebagainya, ini kita berharap masyarakat terus berupaya bersabar, memahami, mengenali apa masalah yang ada, terus melakukan komunikasi atau membangun komunikasi dengan sektor yang berhubungan. Misalnya semua Capdin proaktif untuk menerima aspirasi-aspirasi dari guru, kemudian dari Capdin mengalir ke dinas, dinas nanti mengalir ke BKA. Saya pikir tetap ada masalah, di ujungnya tetap ada masalah, tetapi sudah berupaya tadi mengurangi itu. Yang jelas final clear semua terjadi itu belum mungkin dalam waktu dekat ini. Jadi kita sangat berharap di situ sehingga beban psikologis tadi bisa karena kalau ada uang pun beban psikologisnya terganggu nggak pas juga. Iya, dia berpengaruh. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, menarik, kita di penghujung terakhir ke Pak Kadis, Pak Martunis, bahwa apa pesan Bapak terhadap siswa-siswa baru kita dan juga guru-guru kita dalam menghadapi suasana MPLS ini? Ya tentunya masa pengenalan lingkungan sekolah ini sangat penting. Masanya nggak panjang, tapi nilainya juga cukup sangat signifikan ya. Jadi kami berharap semua pihak, siswa, guru terutama bisa memastikan masa pengenalan sekolah ini adalah masa yang menyenangkan, masa yang tidak menakutkan, masa yang bisa memberikan optimisme, inspirasi bagi siswa baru, sehingga mereka terlecut semangatnya, menyadari potensi dirinya, dan juga bisa memperbaiki apa yang masih kurang di mereka, sehingga ketika selesai MPLS mereka sudah bisa berlari dengan pembelajaran level pendidikan menengah, sehingga nantinya akan membuat modal mereka yang baik itu ketika ingin melanjutkan ke kuliah maupun ketika mereka ingin bekerja, terutama untuk alumni SMK dan lainnya. Dan tentu SMP kemandirian untuk jadi ada beberapa capaian-capaian pembelajaran yang kita inginkan yang disebutkan oleh Pak Jamal tadi, bahwa untuk SMA adalah untuk meneruskan kehidupan akademisnya ke universitas, kemudian SMK itu untuk bisa bekerja, dan untuk SEB itu bisa mandiri. Baik, karena waktu kita harus akhiri dialog ini. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya, Pak Jamal atas waktunya di Aceh Bicara pada sore hari ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan MPLS tadi. Tadi closing para narasumber kita memperkuat bahwa pada dasarnya MPLS ini menjadi salah satu aspek penting atau instrumen penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa, untuk beradaptasi dan memunculkan bakat minat mereka agar sukses di masa yang akan datang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita semua mendukung dan juga memantau, mengawasi bagaimana anak-anak kita di sekolah sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi pemirsa sekalian. Sampai ketemu di Aceh Bicara berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.